Saudara, pemerasan oknum polisi di Semarang dan AKBP Bintoro CS di Jakarta Selatan menambah daftar panjang tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota Polri. Apakah ini artinya slogan Polri presisi yang diharapkan hadir untuk mengayomi masyarakat hanya sekedar kata-kata? Apa yang salah sehingga polisi yang tak lain aparat penegak hukum justru melanggar hukum? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di Sapa Indonesia. Dan juga Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi Mas Sugeng. Pagi Mas Mario. Terima kasih juga sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi. Saya ke Pak Arianto duluan. Pak Arianto, historikal pemerasan remaja di Semarang beberapa waktu lalu. Pemerasan oleh AKBP Bintoro dalam sebulan ini menjadi perbincangan hangat, dan sebelumnya ada juga pemerasan penonton DWP oleh 20 polisi. Ini sebenarnya polisi ada apa sebenarnya? Pada akhirnya ada dugaan pemerasan terhadap masyarakat. Iya, polisi ya seperti itu Pak Mario. Ada polisi yang bagus, ada yang polisi yang jelek gitu. Nah, Pak Kapolri sudah mencanangkan program presisi. Muluk-muluk sekali kan itu kan ya. Jadi mulai dari prediktif, responsif, transparansi dan berkeadilan. Itu sudah dicanangkan dan sudah berapa tahun ini sudah berjalan. Tetapi hasilnya juga tidak maksimal karena ada polisi yang bertugas dengan bagus. Setiap hari ada beritanya, keberhasilannya. Tetapi ada juga oknum-oknum yang masih terus saja menyeleweng dari dulu ya. Tidak kapok-kapok gitu melakukan tindakan yang tercela. Walaupun sudah di sini ketahuan, tapi yang di sana masih ada lagi yang ikut-ikutan seperti itu gitu. Itu gambaran kehidupan polisi yang sesungguhnya dari dulu sejak saya jadi polisi 50 tahun yang lalu ya seperti kayak gitu gitu. Jadi memang polisi itu disorot masyarakat banyak karena dia menangani semua kehidupan manusia ya. Dan kemudian apabila ada polisi yang rusak satu saja, maka pasti akan yang disasar adalah institusinya gitu. Sementara kalau polisi berhasil jarang sekali mendapatkan apresiasi. Itu sudah risiko daripada tugas polisi gitu. Nah sekarang saya pikir ya tinggal ini pimpinan Kapolri sudah mencanangkan seperti itu, kenyataannya masih di lapangan dan beliau masih tahu oh berarti ini ada program yang belum jalan. Beliau sendiri sudah mengatakan kemarin bahwa dalam Raprim mengatakan bahwa ya memang banyak kesalahan anggota saya, maka beliau berkomit untuk yang satu menindak tegas anggotanya. Kemudian secara transparansi akan menyampaikan yang baik yang bagaimana, yang buruk bagaimana. Dan yang ketiga akan meningkatkan kualitas profesionalitas. Nah itu janji Pak Kapolri. Masalahnya kalau menurut hemat saya sekarang adalah apa yang dicayangkan oleh Pak Kapolri itu belum semuanya terimplementasi di kewilayahan maupun di bawahnya gitu Pak. Dan itu jadi kondisinya seperti itu. Jadi ini risiko daripada polisi dan harus benar-benar terus menghadapi. Pak Arianto, apakah dengan perkataan ada polisi baik dan polisi tidak baik ini kita melumrahkan saja bahwa ke depan memang akan ada dua persona yang seperti itu? Apa tidak bisa baik semuanya saja? Enggak ya, saya bukan pelumrah. Memang gejalanya kayak gitu Pak. Manusia di dunia kan ada yang baik ada yang buruk Pak ya. Kita itu kelihatannya tidak akan mungkin membuat baik semuanya itu Pak. 460.000 orang itu ya Pak ya. Itu pasti ada yang baik, ada setengah baik, ada yang tidak baik gitu. Itu risiko. Dan kemudian kepada yang baik mesti dikasihkan reward, kepada yang tidak baik mesti dikasihkan punishment gitu. Nah di sini saya ingin mengatakan bahwa kondisi yang demikian ini akan terus dihadapi oleh polisi dan kita harus tidak henti-hentinya untuk melawan supaya yang polisi yang buruk itu lama-lama menjadi sedikit gitu. Ya, dengan cara menghukum secara tegas, transparan kepada yang melanggar sehingga yang lain tidak ikut-ikutan kan gitu. Kemudian memberikan reward kepada yang berprestasi sehingga dia tidak frustasi melihat saya udah kerja dengan baik, nggak diangkat-angkat lah sana yang tukang meres kok malah bisa cepat-cepat naik pangkat misalnya kayak gitu Pak. Maksud saya begitu, bukannya dilumrah dan kita menyerah nggak bisa memperbaiki itu tidak. 460.000 orang tidak sedikit Pak itu untuk memperbaiki orang seperti itu Pak. Oke, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, melihat ada beberapa kasus yang tadi saya bacakan. Ada AKBP Bintoro, ada dugaan pemerasan di Semarang. Pun juga beberapa waktu lalu konser DWP 20 polisi. Dari Anda melihat begini, apakah memang bisa memberikan celah kepada oknum di kepolisian untuk memainkan kasus seperti ini?
Oh, kalau oknum polisi main kasus itu sangat terbuka besar ya. Ya. Kalau mentalnya memang tukang peras ya, tapi kalau bukan mentalnya bukan tukang peras, diproses dengan baik. Karena tahapan dari proses penanganan perkara itu, bahkan mulai laporan sampai penyerahan tahap 2, itu saya menghitung bisa ada 6 potensi pelanggaran, ya, Ya. potensi main uang, ya, ada 6 tahapan tuh. Tahapan pertama waktu membuat laporan, ya, membuat laporan ada dipersulit, akhirnya minta tolong, ya. Kemudian tahapan kedua ketika mau naik sidik, ya, mau naik sidik. Itu juga ada tahapan kalau yang nakal itu kan ada gelar perkara tuh, dipersulit-persulit gitu ya. Ya. Tahapan sebelumnya bisa juga penghentian penyelidikan yang tidak ada upaya hukumnya ya. Itu sudah 3. Kemudian tahapan keempat, mau naik tersangka juga saling bermain. Bisa dipermainkan oleh penyidik. Ini ditetapkan tersangka atau tidak ya, pelapor dan terlapor bisa dimainkan. Kemudian ditahan atau dilepas penahanan itu juga ruang untuk bermain. Jadi ini soal mental ya. Pak Arianto sudah menurut saya sudah benar ya. Dari 50 tahun yang lalu terjadi dunia ini kan isinya dikotomi hitam dan putih ya. Apakah akan ada polisi sempurna? Tidak akan ada polisi sempurna sampai dunia kiamat ya, karena dunia ini isinya memang sudah dari sana akan ada dikotomi. Maka itu di dalam institusi kepolisian ada propam, ada kemudian instrumen-instrumen penegakan disiplin. Karena memang itu disiapkan apabila ada anggota yang melanggar ditindak. Nah, permasalahannya bagaimana kecepatan penindakan, Ya. apakah tegas ya. Kalau yang di Semarang kemarin ya, begitu ketahuan langsung ditahan. Itu kan Pak Kapolres yang baru kan tidak tahu nih, dia baru nih tiba-tiba ada anggotanya memeras di Polsek ya, ditangani di Polsek. Tapi langsung ditahan. Itu perlu kecepatan tindakan supaya tidak berlarut ya. Langsung ditahan. Kalau kemudian tindak lanjutnya adalah harus keras tindakan ya. Tidak udah ada kompromi-kompromi. Kode etik PTDH kemudian pecat. Ya. Hal-hal yang melanggar pidana kayak DWP ini kan kita minta supaya ditindak pidanakan ya, DWP. Juga kasus yang pemerasan ini. Jadi itu proses yang biasa. Kalau menurut saya tinggal bagaimana pimpinan-pimpinan ini ya jadi tegaslah di dalam menindak supaya kepercayaan publik ada gitu. Tidak mungkin sesuatu yang buruk itu dihilangkan 100%, itu tidak mungkin ya. Ya. Demikian. Oke, saya masih dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini melihat apakah perlu ada evaluasi dari Kapolri bahwa melihat Anda tadi mengatakan bahwa ini sebuah mental sebenarnya. Proses itu berjenjang ya. Ya. Orang mau masuk polisi kalau orientasinya mau kaya, mau kemudian berkuasa, rusak institusi. Oleh karena itu proses di sini sangat penting ya. Kita juga tahu bahwa banyak perwira-perwira dari Akpol itu ayahnya itu dari polisi ya. Mungkin dia melihat kekuasaan ayahnya besar. Jadi orientasinya untuk apa? Beda dengan orang yang berangkat masuk menjadi polisi karena ingin menegakkan keadilan. Itu saja bisa terkontaminasi dalam proses. Nah ini penting sekali kemudian seperti Pak Arianto, orang-orang yang berprestasi, yang tidak perlu kasih setoran kepada atasannya tapi berprestasi, diapresiasi dengan kenaikan pangkat, ya, diapresiasi dengan pemberian posisi. Itu sebetulnya mudah sekali menilainya. Tapi ya saya tidak tahu, banyak keluhan juga polisi-polisi yang baik ya berkomunikasi dengan saya nggak bisa naik-naik. Begitu loh. Ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memperkenalkan sudah bergabung bersama kita Romi Siombing, kuasa hukum korban pemerasan polisi. Terima kasih Pak Romi sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi.
hari ini? Halo Pak Romi. Selamat pagi Pak Sugeng, Pak Haryanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Romi. Pak Romi, saya langsung ke Bapak. Tadi kita sudah sedikit mengangkat terkait dengan kasus AKBP Bintoro ini. Dari Pak Romi sendiri melihat bahwa kita berbicara umum terkait dengan dugaan pemerasan yang terjadi di tubuh Oknum Polri. Kalau Pak Romi sendiri melihat bagaimana khususnya terkait dengan kasus AKBP Bintoro ini? Ya, jadi hal ini sebenarnya lazim banyak sekali terjadi di dalam proses penegakan hukum, terutama di wilayah kepolisian. Cuman mungkin kali ini agak fantastis ya bicara nilai, sehingga mungkin dari internal kepolisian sendiri terjadi gesekan-gesekan, intinya kan seperti itu. Ya. Tapi pada kenyataannya hal-hal seperti ini banyak dan lumrah terjadi, sering kita dengar ya. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh narasumber bahwa memang betul harus ada evaluasi. Oke, Fungsi kalau dari pengawasan harus ditingkatkan kewenangannya, intinya kan seperti itu. Oke, kalau dari kasus yang Anda tangani, berapa besaran dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro? Seperti yang kami sampaikan ya, itu berkisar di angka 17,1 ya, 17,3 miliar ya, 17,3 miliar ya berdasarkan pengakuan dari klien kami ya. Ya. Yaitu total kerugian material yang dialami seperti itu. Oke. Dari informasi yang beredar bahwa AKBP Bintoro tidak sendiri, tetapi ada oknum-oknum lain, termasuk juga menyeret nama Kapolresnya. Betul atau tidak, Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan, kami sudah melakukan konferensi pers bahwa ini akan bertambah ya jumlah orang-orang yang akan terseret. Seperti dugaan kami kemarin, ternyata memang benar, bertambah lagi satu sekarang, udah 5 ya, AKPM. Sudah terkena patsus, semakin bertambah makin bertambah ya, betul seperti apa yang kami prediksi. Jadi itulah kenyataan yang terjadi ini sekarang, tinggal bagaimana keseriusan Propam Polda Metro ya untuk mengusut tuntas. Oke, jadi penegasan saja Pak, ini berarti mereka sengaja meminta dengan tujuan untuk apa sebenarnya? Ya ini kan transaksional ya, dalam arti kata sebenarnya pasti ada komitmen memberikan sesuatu, komitmennya apa? Intinya kan seperti itu. Pada intinya kalau saya lihat dari case ini, karena memang kita baru menangani perkara ini setelah P21, ya jelas dengan biaya seperti itu harapan dari klien kami ya tentunya penghentian ya SP3 ya, bahwa perkara ini tidak berlanjut ya. Dari bulan April sampai ke Desember baru berproses lagi, ini mendadak tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba P21 ya. Kami coba komunikasikan juga dengan pihak korban apa semua, ternyata mereka juga tidak mendapatkan panggilan, tiba-tiba ini menjadi P21. Ini tanda tanya juga sebenarnya ya. Ya. Oke. Itu saja, Pak. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, melihat ini ada belasan M dari hasil laporan ini. Apakah memang sebenarnya dalam kasus AKBP Bintoro ini hanya AKBP Bintoro saja dan yang sudah ketahuan, tetapi ataukah mungkin ini menyeret nama-nama lain juga termasuk petinggi-petinggi Polri? Loh, ini pertama yang brengsek ini oknum advokatnya ya. Ini brengsek nih oknum advokatnya ya. Polisi itu kalau dia tidak kenal ya dengan jaringan yang menangani perkara, dia tidak akan minta. Ya. Kalau misalnya dengan saya, tidak pernah dalam karir saya ada polisi minta uang, ya. Karena mereka tahu saya ini pasti tidak akan memberi, malah melaporkan dia, ya. Nah, yang brengsek ini pengacaranya dari awal menurut saya meminta bantuan sesuatu dengan menawarkan uang. Nah, artinya juga kemudian polisinya tidak benar mau menerima, ya. Apakah ada
kemudian yang lain tadi sudah ada AKP M itu memang dari awal sudah terdeteksi ya. Apakah Kapolres termasuk? Ya, informasi yang saya dapatkan, Kapolres, saya tidak yakin Kapolres menerima Pak Romi ya, Ya. karena dia yang meminta kasus ini untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti, ya. Ya, dari April sampai Agustus mandek, dia yang meminta ditindaklanjuti ya. Kemudian juga dijalani oleh AKBP Gogo diganti ya. Saya agak heran ketika AKBP Gogo kemudian terpleset juga. Aduh, ini ya. Kalau sampai Kapolres juga terpleset, ini menyedihkan sebetulnya ya. Institusi polisi ini bukan hanya punya polisi, tapi punya kita ya. Jadi ini kan jadi sistemik gitu. Oleh karena itu saya melihat dari fenomena kasus ini, Kapolres saya tidak yakin menerima ya. Memang ini memerlukan pembuktian lah ya. Bang, Oke, Pak Sugeng, tapi Oke. Kapolres katanya tidak menerima, tapi ada dugaan pecah kongsi katanya. Katanya Kapolres terimanya lebih kecil daripada AKBP Bintoro sehingga harus dilaporkan ini. Kita ikuti proses saja kalau Kapolres kan dia kombes ya, mungkin diperiksanya dia di Mabes Polri ya. Ya. Pak Romi harus juga memberikan kontribusi informasi yang akurat supaya ini bisa terbuka gitu ya. Ya, oke. Bang Sugeng. Iya. Iya, Siap, Bang Romi. betul. Apa yang Abang sampaikan saya sepakat banget intinya begitu. Cuman saya mau katakan nih Bang, perlu juga kita analisa. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pada tanggal 15 Mei, ini kejadian tanggal 22 April. Kemudian tanggal 15 Mei itu, tanggal 2 Mei-nya sudah dilakukan perdamaian. Kedua-duanya di LP 1179 dan LP 1181. Ya, kemudian sudah dikirimkan surat pencabutan laporan oleh masing-masing korban, baik LP 117 maupun LP 1181. Berarti bisa kita analisa, berarti Kapolres sudah tahu. Kemudian ada proses penangguhan, berarti Kapolres tahu, ya kan? Setidak-tidaknya bahwa sampai dengan berjalannya penangguhan sampai dengan ke bulan Desember, ini Kapolres tahu semua. Karena tidak mungkin penangguhan itu tanpa izin Kapolres. Dan tidak mungkin surat pencabutan laporan itu tidak sampai ke Kapolres. Nah, kemudian pada bulan Desember terjadi pertemuan di luar kantor polisi. Seorang Kapolres bertemu dengan seorang tersangka. Kemudian barulah kasus ini menjadi muncul. Nah, patut diduga begitu loh Bang. Patut diduga ada apa? Ya, Kapolres bisa diberikan informasi kepada Propam Mabes lah. Kalau kan juga saya yakin, karena informasi beredar Propam Mabes ini memeriksa Kapolres, saya yakin. Oke, ini masih dugaan dan ini saya perlu disidiki. Saya ke Pak Suryanto, Pak Arianto. Pak Arianto, ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan ini, apakah ada hubungannya sebenarnya dengan tingkat kesejahteraan dari anggota polisi, terutama soal gajinya? Tapi sebelum menjawab, kita saksikan jeda berikut. Dan juga narasumber saya, ada penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, dan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso, serta Romi Siombing, kuasa hukum korban pemerasan polisi. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini apakah tingkat terkait juga dengan tingkat kesejahteraan polisi ataupun juga ini khususnya ini gaji dari polisi yang kurang pada akhirnya melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Ya, perilaku koruptif ya Pak yang dilakukan oleh polisi, yaitu menyimpang, suka meres, kemudian suka mencari-cari duit kemana sini, pungli dan sebagainya itu. Itu faktornya banyak Pak, tapi sering dikaitkan itu karena faktor penghasilannya kurang. Tapi kalau menurut pandangan saya, faktor yang banyak itu ya antara lain ya memang penghasilannya kurang. Tapi paling utama adalah biaya operasionalnya kurang. Tapi sampai sekarang katanya kan sudah dinaikkan gitu. Tapi yang paling utama lagi adalah mentalitas Pak.
Mentalitas daripada seorang penegak hukum itu, karena itu ukuran daripada orang itu bekerja baik apa tidak gitu. Nah, sementara ukuran mentalitas ini kan harus dia dengan pengawasan yang tinggi gitu. Jadi di sini sekalipun taruhlah polisi itu nanti ya dinaikkan gajinya 5 kali lipat itu. Kalau sekali pungli dia bisa dari 1000 kali lipat di hasilnya itu. Jadi tetap aja akan menyeleweng walaupun dinaikkan penghasilannya. Sama juga dengan biaya operasionalnya itu. Walaupun dinaikkan masih tetap ya minta pada orang yang berperkara gitu. Tapi kalau mentalitasnya itu bagus ya Pak ya. Buktinya yang di lapangan masih banyak anggota yang berprestasi, bekerja dengan baik, bahkan dia bukan menegakkan hukum tapi membantu masyarakat membagi-bagi apa dan sebagainya. Itu kan bagus itu. Jadi menurut hemat saya yang paling perbaiki adalah ini bagaimana memperbaiki mentalitas gitu. Mentalitas polisi itu dulu waktu saya masih jadi polisi itu setiap minggu itu bahkan setiap hari itu diingatkan pada anggota yang di lapangan itu bagaimana sumpah kita Sri Brata Satya Prabu setia kepada Satya Prabu ya. Kemudian yang kedua negara yang utama tiga jana anusasana. Itu nomor 1 adalah abdi utama dari masyarakat, penegak hukum, dan kemudian penjaga Kamtipmas. Setiap hari itu diumumkan Pak, bahkan dulu ya, setiap minggu itu diumumkan siapa yang baik minggu ini, siapa yang melanggar disiplin, itu di dalam apel-apel itu diumumkan. Itu salah satu kontrol supaya mentalitas itu terjaga dengan baik gitu. Dan kemudian yang kedua pengawasan harus kuat, ada pelanggaran sekecil pun harus ditindak sesuai dengan besarnya pelanggaran itu, supaya yang lain juga berusaha untuk mencari kebaikan gitu, berprestasi. Ini saya menghargai Pak Kapolri ya. Ada Hugeng Award dikumandangkan. Cuman sayangnya Hugeng Award itu nasional. Nasional sekali kemudian yang diangkat cuman satu-satu. Kalau menurut hemat saya Hugeng Award itu bisa diterapkan di setiap polsek setiap bulan, kemudian Polres naik 3 bulan, Polda 6 bulan yang menilai masyarakat. Jadi gitu ada kompetisi yang bagus gitu pada orang-orang itu dan kemudian ada contoh kalau berprestasi itu adalah dihargai, kalau yang salah itu ditindak gitu. Jadi masalah moralitas ini memang sangat penting sekali ya Pak ya. Yang sampai sekarang kelihatannya ini kurang begitu terkendalikan gitu oleh dari institusi Polri ini. Oke. Gitu. Saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, mental kalau kita berbicara mental ini pribadi atau sistem sebenarnya? Itu tuh sistem nilai. Ya mentalitas, moralitas itu sistem nilai. Ya karena ini sistem nilai sesuatu yang dianut. Nah dalam hal menganut, meyakini itu baik dan benar untuk dilakukan. Yang sangat mendasar adalah keteladanan. Ini saya garis bawahi ya. Keteladanan. Kalau ada ya orang di mana diangkat orang-orang yang tidak punya prestasi ya, kemudian hanya mengandalkan kedekatan itu diangkat, itu di bawah menjadi dia hopeless ya, spiritnya juga turun. Yang kedua keteladanan pimpinan ya, kalau memang dia tidak anti melakukan pelanggaran atau suap, tunjukkan. Gitu ya. Ini soal keteladanan, sistem nilai. Oke, berarti Anda mau bilang walaupun pribadinya baik, kalau sistemnya tidak mendukung ya tetap saja akan terjadi terus. Kalau pribadi sudah dibentuk baik ya, orang itu akan bertahan kalau pribadinya ya, pendidikan dari rumah. Tadi kan saya singgung ya, ketika dia masuk Akpol, bapaknya itu sudah jenderal misalnya. Bapaknya dia lihat punya kuasa, bapaknya punya kekayaan. Apa yang terlintas dalam pikirannya? Ya, dia ingin sama seperti bapaknya. Oleh karena itu menurut saya ya, pendidikan Akpol ini betul-betul diberikan kepada masyarakat umum, jangan dari keluarganya jenderal-jenderal polisi. Dibatasi gitu loh ya. Kuota-kuota khusus itu dikurangi gitu ya, ambil orang-orang yang memang punya pengalaman masyarakat sebagai masyarakat bawah. Kalau tidak ya akan berulang terus ya. Kemudian ketika pendidikan juga kita pernah membuka ya adanya pungutan. Saya juga heran ya, sebagai ketua IPW ada orang yang datang ke saya
kemudian menjanjikan uang untuk bisa saya memasukkan polisi. Loh, saya bukan pejabat polisi, saya bilang. Kalau saya minta tolong saya hanya bilang, ini kalau memenuhi syarat, silakan diterima. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan. Ya, walau misalnya begitu. Masa saya mau dikasih duit, berarti mentalnya dia sudah mentalnya mau menyuap. Saya bilangnya saya malah tidak mau. Gitu. Kalau minta tolong ya minta tolong saja. Oke, Gitu, Anda mau ya. bilang bahwa mental dan sistem ini sudah mengakar sebenarnya ya? Dibangun gitu. Kalau yang buruk itu sebagai dalam pandangan budaya ya, itu namanya polutan, budaya polutan ya. Budaya itu kan sebetulnya harus dibangun satu nilai baik seperti tadi Tribrata, nilai baik. Ya. Tapi kemudian kalau yang menjadi tumbuh adalah budaya polutannya, ini yang berbahaya. Ya, budaya polutan itu hanya bisa disingkatkan oleh pimpinan, ya. Pimpinan yang punya kewenangan membersihkan polusi-polusi dari yang merusak nilai-nilai yang baik Tribrata tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto, ya. Ya. Keteladanan di sini dan ketegasan bersikap. Ya. Oke, saya ke Pak Romi. Pak Romi, bagaimana Anda melihat evaluasi sehingga tidak jatuh lagi atau tidak muncul lagi korban-korban seperti klien Anda? Ya, saya pikir memang harus ada ini ya, perbaikan secara menyeluruh ya. Tadi seperti disampaikan bahwa memang ini sudah sistem. Bagaimana prestasi seorang polisi itu dalam arti kata dia akan berhasil ketika bisa menyenangkan pimpinan. Ketika dia bisa menyenangkan pimpinan, makanya prestasinya akan naik. Intinya kan seperti itu yang membudaya. Itu yang membudaya sekarang pada prakteknya ada di lapangan. Sehingga memang perlu ada perombakan total ya. Seperti tadi disampaikan juga bahwa selain perombakan total dilakukan pengawasan ya, pengawasan yang mungkin yang dilibatkan yang dari eksternal ya. Kalau pengawasan hanya dari internal lingkup polisi juga ya saya pikir ya begitu-begitu saja karena mereka juga sudah tercipta sistem seperti itu. Makanya kalau memang untuk mengantisipasi mungkin bisa juga dilakukan pengawasan oleh institusi eksternal, mungkin bisa aja kita tingkatkan ini. Contohnya IPW ini menjadi fungsi pengawasan di tingkat daerah dan lain-lain kan bisa saja yang lebih bersifat independen dan tidak punya kepentingan. Itu kalau saran saya. Oke, Pak Arianto, saya melihat bagaimana tindak lanjut dari Kapolri terkait dengan ini, terutama bagian reformasi di dalam tubuh Polri sendiri, terus juga bagaimana melihat mental sistem yang memang sudah keluar jalur ini kembali diperbaiki oleh Kapolri. Perhatiannya seperti apa dari Kapolri? Saya udah melihat Pak Kapolri itu niatnya baik ya dulu sejak diangkat dia beliau pakai presisi itu kan ya. Itu suatu yang idealis bagus itu Pak. Dan dalam tahun pertama kedua itu ada kelihatan lah itu semangat untuk menenarkan programnya karena banyak itu Pak programnya ada 100 lebih waktu itu bahkan mendapatkan award daripada Muri itu karena bagusnya program itu. Tapi kemudian dengan berjalan belakang ini kenyataannya yang di lapangan kan masih banyak yang masih banyak lah oknum-oknum yang kemudian mencuat ya. Banyaknya oknum mencuat itu mungkin juga salah satu gejala di lapangan masih banyak, tapi juga dipengaruhi juga karena sangat gencarnya sosmed itu mengunggah hal-hal yang negatif gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan Pak Kapolri menurut hemat saya, ukurannya adalah lihatlah itu bagaimana kesan masyarakat yang ada itu dan itu kemudian dilakukan perbaikan. Tadi dikatakan ya kalau satu moralitas itu sistem pengawasan kuat Pak, kalau ya Pak Ambeng ya pengawasan polisi itu udah lengkap Pak dari internal sampai eksternal. Internal itu adalah dari ada kode etik, ada waslekat dari atasannya, kemudian ada lagi disiplin, ada lagi hukum pidana kalau diterapkan pada pihak. Ada Pak teorinya ada dan eksternalnya itu dari DPR, dari Komnas HAM, dari Kompolnas, dari Ombudsman, termasuk juga dari medsos itu gitu. Tetapi di sini adalah pengawasan itu masih kurang efektif karena yaitu pengawasan internal misalnya kode etik itu nggak efektif karena meskipun sanksinya jelas berat sekali, tetapi tidak ada satupun
anggota polisi yang salah berat kemudian dihukum dan kemudian transparan diumumkan di depan ini loh, si oknum ini contohnya ya, brengsek, contoh yang kemarin itulah DKW satu apa yang satu tim semua meres kayak gitu tuh, mestinya itu di kode etik terbuka aja, kemudian putusannya adalah gini, dicopot di depan umum, ini contohnya ya, supaya yang lain-lain jangan ngikuti kayak gitu tuh. Saya kira hanya dengan itu ya, jadi intinya adalah implementasi daripada kehendak Pak Kapolri itu supaya dijabarkan secara realistis oleh jajarannya, mungkin Pak bisa sedikit merubah gitu masih. Ya, kita harapkan perhatian dari Kapolri dapat memberikan perbaikan-perbaikan yang baik di dalam tubuh Polri sendiri, termasuk juga pengawasan agar Polri bisa lebih efektif dan slogan presisi bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih narasumber saya, Penasihat Ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso, dan Romi Siombing, kuasa hukum korban pemerasan polisi. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu.